Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk sampai saat ini memberikan kita karunia rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutinan kita, Kalam Kajian Islam Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin. Seperti biasa di hari Rabu yang di pagi yang cerah ini kita akan membahas tentang akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun iman, alhamdulillah tuntas dengan narasumber Ustaz Subur. Hari ini kita akan membahas melanjuti kajian yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Dan rukun Islam yang pertama adalah tentang syahadat. Baiklah, para saudara-saudara sahabat LDMI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berbahagia, sehat walafiat. Kita sapa dulu Ustaz Subur Santoso. Apa kabar Ustaz Subur? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat terus beliau nih, alhamdulillah ya. Langsung saja kita langsung pembahasan. Hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Kepada Ustaz Subur, waktu seluas-luasnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat LDMI dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ringan bagi kita dan senantiasa hati yang tentram membawa kekhusyuan pada akhirnya. Sahabat LDMI yang dirahmati Allah, jadi pertemuan kita kali ini kita membahas masalah pilar-pilar Islam. Yang sebelumnya kita telah membahas pilar iman, yaitu rukun iman yang 6. Pada hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk mengkaji kembali tentang pilar Islam. Yang pertama adalah tentang syahadat. Sebagai pembuka, kita coba mengutip dari Ibnu Ruslan. Dalam matan subatnya beliau menyatakan, wan nutqu bisyahadataini tu'biro bisihatil imani mimman qaddaro. Kata Ibnu Ruslan, wan nutqu bisyahadataini tu'biro, dan disyaratkan mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan lisan bisihatil imani mimman qaddaro, untuk kesahan iman kita bagi orang yang mampu. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat di sini dinyatakan mesti dengan lisan bagi orang yang mampu, bagi kita yang bisa bertutur kata. Jadi tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat itu hanya diam dengan mati, tidak bisa. Mesti dengan lisan bagi orang yang mampu. Karena situlah syarat dua kalimat syahadat paling tidak harus diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, dan diperbuat oleh anggota badan kita. Ini serangkai. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Di sini iktikad hati
ketika lisan berkata demikian, maka harus diimbangi dengan semua perbuatan. Ketika kita menyatakan tiada ada Tuhan selain Allah, berarti kita patuh dan tunduk atas segala perintah Allah dan siap meninggalkan semua bentuk larangan-larangan Allah. Ini kalimat yang pertama. Jadi ketika seseorang Islam pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi perintah-perintah Allah tidak ia laksanakan, maka syahadatnya ini dipertanyakan. Benar dia sudah mengucapkan, benar dia meyakini, tetapi anggota badannya kenapa tidak memperbuat? Atau orang ini mengerjakan perintah Allah, tapi juga melakukan larangan-larangan Allah, seperti ia berzina dan lain sebagainya. Ini pun dipertanyakan. Mengapa lisannya mengucapkan syahadat, mengakui, hatinya meyakini, tetapi perbuatannya tidak sesuai? Ini kalimat syahadatnya dipertanyakan. Maka seorang muslim yang sejati seharusnya antara lisan, hati, dan perbuatan dari syahadat ini selaras. Dan yang kedua, ketika menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah sebagai pembawa risalah dari Allah, kita meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah benar dari Allah. Maka kita akan mempertanyakan syahadat orang yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad. Karena saat ini mulai bermunculan orang yang meragukan tentang Nabi Muhammad SAW. Kita berkeyakinan misalnya bahwa Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya, penutup para nabi. Maka tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Orang yang mengaku menjadi nabi atau orang mengakui bahwa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini dipertanyakan syahadatnya. Karena ia sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan benar bahwa apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyatakan bahwa beliau adalah nabi terakhir. Tapi kita masih meyakini yang lain, maka itu dipertanyakan. Rasulullah tentang syahadat mengenai keyakinan kita. Makanya kabar gembira bagi kita semua ketika kita man natoko syahadataini fawajabalahul jannah. Siapa yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib masuk surga. Itu adalah satu kabar gembira kepada kita bahwa kita benar-benar menjadi muslim. Kelihatannya memang ringan, tapi syahadat inilah yang menentukan kita kelak di yaumil mahsyar. Apakah kita masuk ke tempat yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah, atau justru kita masuk ke tempat yang penuh dengan azab, surga atau neraka? Itu adalah syahadat juga sebagai penentu. Karena syahadat ini adalah administrasi awal seluruh perbuatan kita. Salat kita bisa sah ketika syahadat kita itu sah. Maka tidak diterima salat orang yang tidak pernah mengucapkan syahadat. Misalnya orang-orang muslim yang melakukan salat. Zakat. Maka zakat kita tidak diterima kalau kita belum pernah mengucapkan syahadat. Karena salah satu diterimanya amal berupa kewajiban-kewajiban itu adalah muslim. Syarat seorang muslim adalah syahadat. Itu dalam keyakinan kita beragama Islam. Begitu juga dengan puasa, haji, dan lain sebagainya. Karena itulah kita dianjurkan senantiasa memperbaharui syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap sholat itu kita baca. Muadzin
selalu mengingatkan kita 5 kali dalam sehari ketika mengingatkan bahwa pentingnya syahadat itu. Orang menikah pakai syahadat. Dan ketika orang mau masuk Islam pun mula adalah syahadat yang kita saksikan. Itu dahsyatnya syahadat itu. Walaupun sepertinya ringan, tetapi menentukan langkah kita nanti kemana. Itu tentang syahadat. Islam yang pertama. Barulah kita memasuki yang lain, amal yang lain ketika syahadat ini telah sempurna. Maka penyempurnaan syahadat itu perbaharuilah setiap hari. Setiap harinya kita perbaharui bahwa kita syahadat dengan keyakinan hati dan mengingatkan perbuatan-perbuatan kita apakah sudah sesuai. Makanya dalam ayat misalnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ketika untuk Allah kalimat ini memakai kata-kata wa ati, begitu juga dengan Rasul wa ati Rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah mutlak berdasarkan syahadat yang kita cantumkan tadi. Mutlak, tidak ada pembatas. Tetapi ketika wa ulil amri minkum ini mesti melalui ati'u dan melalui ati'ur Rasul. Sebab tidak boleh kita hanya patuh kepada sesama manusia, apakah dia pemimpin dan lain sebagainya, ketika bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi kita wajib patuh kepada pemimpin ketika itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul, ataupun tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Karena syahadat kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketaatan kepada sesama kita selain Allah, selain Rasul, itu mesti menyesuaikan. Tentang syahadat. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita hari ini mengenai rukun Islam yang pertama, yaitu tentang syahadat. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa bisa memperbaharui syahadat kita, dan kita bisa menyelaraskan perbuatan-perbuatan kita yang lain dengan syahadat kita. Mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Subur yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, saya sebagai MC, sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pahala? Subscribe ya.